Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi amro walladzina jahadu fina lanahdiyannakum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambah kesyukuran kita, keimanan dan ketaatan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Juga pentingnya kita bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam takwa kepada Allah. Kenapa? Yang pertama, karena hanya orang yang mau bersungguh-sungguh yang akan diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala. Allah berfirman, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mereka mau bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan Allah, bersungguh-sungguh dalam menegakkan sholat 5 waktu, dalam mengaji, mencari ilmu dan amal-amal yang lainnya, lanahdiyanahum subulana, mereka akan kami berikan petunjuk kepada mereka di jalan-jalan kami, diberikan petunjuk fadilahnya amal-amal, diberikan petunjuk bagaimana utamanya orang itu bertawad di hadapan Allah. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan Allah itu akan bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Artinya Allah akan menguatkan, Allah akan memberikan kekuatan dan pertolongan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan, sehingga seandainya tidak kuat akan menjadi lebih kuat dan lain-lain. Ya, makanya monggo kita semua termasuk saya meningkatkan kesungguhan dalam kebaikan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati, mengingatkan kepada kita tentang tujuan hidup manusia di dunia. Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam mengatur tujuan hidup. Ya. Karena setelah kita masuk ke dalam alam dunia, banyak godaan setan dari depan, belakang dan sebagainya, sehingga kadang-kadang tujuan hidupnya goyah. Ya. Ada sebagian orang yang tujuan hidupnya itu hanya untuk mengumpulkan harta benda. Itu orang-orang kapitalis. Ya, urip iki duwe kebutuhan, butuh nganggo duit, kemudian dia mengeluarkan harta yang sebanyak-banyaknya. Ada yang berpendapat hidup ini adalah harus bekerja dengan sesama. Itulah orang-orang sosialis. Ya, ada yang hidup ini ya kudu senang urip sangon ndak terkoso.
utusan namanya orang hedonis, orang yang tujuannya untuk mencari senang-senang. Lah kita orang-orang beriman ini tujuan hidupnya adalah untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Dalam kegiatan apapun tujuannya ibadah kepada Allah Ta'ala. Apakah itu ibadah ubudiyah, sholat, zikir, bacaan, haji, umroh, maupun ibadah muamalah, ya kita makan, minum, itu dalamlah ibadah kepada Allah dan lain sebagainya. Kemudian mengingatkan kita tentang firman Allah Ta'ala bahwa tujuan hidup adalah untuk ibadah. Di surat Al-Dhariyat, surat yang ke-51 ayat yang ke-56, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, ya. Dan tidaklah kami Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau Allah menciptakan binatang untuk apa? Untuk melayani manusia dan untuk ibadah kepada Allah, ya. Sehingga Bapak Ibu, jin dan manusia itu disebut namanya makhluk mukallaf, makhluk yang diberi beban untuk ibadah kepada Allah. Sehingga nanti untuk jin dan manusia itu ada yang di neraka sebagai penghuni. Malaikat juga begitu, juga ada yang di surga, ada yang di neraka, tapi bukan penghuni tapi penjaga. Ya. Malaikat yang di surga bukan untuk menikmati surga, tapi untuk menjaga orang-orang yang ada di surga. Ini benar untuk yang di neraka. Malaikat Zabat itu bukan sebagai penghuni tapi sebagai penjaga. Makanya Bapak Ibu, kita semuanya harus meniatkan segalanya untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya sholatku, ya, ibadah-ibadahku semuanya, ibadah puasa, ibadah korban, ibadah haji dan itu, demikian juga untuk hidupku dan matiku, semuanya hanya untuk Allah Ta'ala. Kenapa? Karena hanya Allah yang mampu dan mau memberikan balasan yang lebih tinggi kepada amal-amal kita. Contoh saja, seandainya kita bekerja sehari 8 jam, nopo enten sing gelem blonjo sak miliar, napa napa? Enten boten. Kerja 8 jam sak miliar, sinten sing gelem blonjo sak miliar? Nggih, enggak ada yang mau. Sedangkan Allah itu mengganjar kita cuma kerja 5 menit. Rok'ataini qabla subhi, bermakna lama biha. 2 rakaat sebelum subuh yang kalau diturunkan paling-paling cuma 5 menit. Itu pahalanya lebih baik dibandingkan dunia dan seisinya. Ya, jadi kita Bapak Ibu, lalu dan yang maha kaya mau mengganjar dengan pahala yang tinggi, ya. Maka kemudian jangan sampai tergoda oleh setan bahwa semua harus kita niatkan untuk ibadah yang banyak kita lakukan cuma dari Allah semata, bukan dari selain Allah. Kemudian karena kita diperintah untuk ibadah, terus Allah juga bertanggung jawab apa? Memberikan segala macam apa yang kita butuhkan di dunia ini, namanya rezeki. Ya, maka di surat Al-Baqarah ayat yang ke-36, ketika Nabi Adam dan istrinya Hawa diturunkan dari surga ke dunia, terus Allah katakan pada Adam, wahai Adam, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila.
Buat kamu di bumi ada mustaqorun, ada tempat-tempat tinggal untuk kau tinggali, wa mataon dan penghidupan untuk makan, minum dan lain sebagainya sampai waktu yang telah ditetapkan. Secara umum itu sampai datangnya hari kiamat ini Bapak Ibu. Bumi yang telah diciptakan Allah itu sudah didesain untuk bisa memberikan manfaat makanan, minum dan sebagainya kepada seluruh manusia sampai akhir zaman. Ya, bahkan Bapak Ibu sekarang semakin lama semakin banyak nikmat-nikmat yang dapat kita nikmati. Kalau dulu Bang yang sering sampaikan, namanya orang makan telur niku nek boten duwe gawe, boten dino bakso ora mangan endhog. Nggih, saniki aja mangan endhog tak dino bisa. Nah, itu menunjukkan itu lebih banyak daripada yang dulu. Bahkan yang orang selalu kadang-kadang termasuk kita ini jenenge lawo kok dibuang. Kita boleh sak buang kene Bu. Yo, buang kene. Jone sego pakai. Oh, ada yang terbuang. Allah berikan kecukupan sampai akhir zaman. Kelambine panjenengan sing ten lemari pinten, Pak? Telu. Dan banyak buatan faktor atau kambing setahun tuh bahasa pisan tok ini setahun gitu macam-macam ya. Ini nyuruh sebagian surat kita pengajian sebelah kita ini pun tak tahu ganti seragam pengajian ganti seragam terus itu saking makmur dunia kita. Jadi Allah Ta'ala sudah memberikan fasilitas untuk kita untuk bisa ibadah. Lah kalau ada yang tidak mensyukuri nikmat Allah tadi. Kemudian juga di surat Ar-Ra'd surat yang ke-13 ayat yang ke-26 Allah firmankan Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru. Allah itu dan yang mampu untuk meluaskan, membanyakkan rezeki bagi yang dikehendaki. Ada orang-orang yang memberi rezeki yang banyak, gajinya, pendapatannya itu 1 bulan bukan cuma ratusan juta, tapi sampai miliaran bahkan sampai triliunan. Ya, tapi dia wayakir dan ada yang disampaikan. Lah kenapa? Karena yang pertama dengan adanya yang luas dan sempit maka timbul namanya kerjasama atau saling menolong. Kalau semuanya kaya, hasilnya sing ditolong sinten wong padha suki. Ya. Nek padha kabeh miskin, hasilnya sing nulung sinten wong kabeh padha nglarati. Ya. Maka ada yang miskin terus dibuat syariat. Yang kaya hartanya dipotong dengan zakat, infak dan sedekah untuk akhirnya dan sebagainya. Atau yang lainnya bahwa dilimpahkan harta itu untuk menguji kesyukuran. Apakah syukur atau tidak syukur. Sedangkan masalah di sana ada ujian untuk kesabaran, sabar atau tidak sabar. Makanya kita Bapak siapapun kalau pas diluaskan rezekinya kita harus bisa bersyukur ya, disyukuri nikmat-nikmatnya Allah, jangan sampai kufur seperti tak laba. Zaman melarat sregep nang masjid, zaman sudah ora tau nang masjid. Gitu. Kenapa? Terkait dengan harta bendanya. Atau disebutkan kita harus berusaha untuk sabar ya. Nah, kenapa? Karena dengan sabar tadi kita akan jadi suatu kebaikan. Wa pada bil hati dunia dan mereka itu sama bergembira dengan penghidupan dunia, yang punya harta yang melimpah ruah sampai unta-unta, hidupnya bergelimangan dengan berbagai macam kenikmatan dunia, makanan, minuman, pakaian, perhiasan, kendaraan, rumah-rumah mewah dan lain sebagainya. Gitu.
Padahal Bapak Ibu, wa mal hayatud dunya berarti ilamata dan tidak ada bandingan penghidupan dan yang lekat dan cuma mata pun penghidupan atau kesenangan yang tadi yang sebentar. Sekedar memberikan satu contoh bagi kita, ambil contoh, ada dua orang namanya A dan B. Si A ini orang yang beriman, si B orang kafir. Umurnya mamanya sama-sama 100 tahun. Ya. Si A itu 100 tahun di dunia hidupnya reposo. Reposo uripe, rezekinya terbatas, loro-loronan. Ya terus ibadah, sholat, macam-macam reposo selama 100 tahun. Sedangkan si B itu orang yang pernah diluaskan rezekinya, disiapkan badannya, awaknya sehat, duitnya kata senang bukan mampu. Selama 100 tahun, lah senang banget. Kemudian keduanya mati, A mati, B mati. Ya, apa yang diterima oleh si A? Si A itu mendapatkan kenikmatan alam barzakh sampai nanti datangnya kiamat, seandainya selama 1000 tahun. Ya. Si B mendapatkan siksa kubur sampai datang kiamat 1000 tahun. Di baliknya itu sudah lebih panjang dibanding kenikmatan yang ada di dunia. Terus nanti ada kiamat, si A masuk surga, si B masuk neraka, kholidina fiha abadan. Ya, ayo itu kalau dibandingkan dengan kenikmatan berarti tidak ada bandingannya. Contoh lagi. Nek zaman ben wong Jawa sering ngendikan nyuwun sewu. Kalau kalian adalah mohon maaf 1000 kali. Sewu itu merupakan bilangan yang banyak. Saya ini sewu mboten enten sing kathah. Bu, nyuwun kayak sewu bopo, gitu. Padahal dulu sewu itu adalah sangat banyak. Sekarang sudah mulai juta orang ngomong sewu. Nompo belanja 5 juta ngomongnya 5.000. Nambah neban, bener sedoso rupiah. Mboten duit 10.000 maksudnya. Mboten 10 rupiah, ya. Lah demikian juga nanti untuk akhirat, hitungannya bukan masalah miliar, hitungannya itu kirot itu sak gunung Uhud emas. Ya. Gunung Uhud dengan kita lebih besar gunung Uhud niku emas. Kalau ditimbang pinten berapa? Boten kilo Pak, ton, ya. Boleh itu emas pinten kilo pun. Sakra. Saya cuma membandingkan ukuran duit dan anak tidak sama. Ya, sehingga Bapak Ibu nanti kita akan sangat-sangat menikmati nikmat tiada tara. Ya, makanya kita harus berusaha membudidayakan diri untuk bisa masuk ke dalam surga. Ya, kemudian yang lainnya juga di surat Asyura. Ya, ayat yang kedua mengatakan walau basawarikon li ibadi. Seandainya Allah menghamparkan rezeki bagi hambanya, la bahwa sungguh mereka itu melampaui batas. Batase wong dahat niku umume sedina pengen makruh. Peng 3 pengen niku batase. Ning nek duite kathah niku kira-kira sedina ame pengen. Esok sarapan soto, jam 09.00 nyenek wong makan snack, jam 12 napa makan siang, jam 2 Indomie, jam 6 sore makan sore malam, ajeng turut cewek jangan. Arab tangi turu subuh jam 3 itu wis jangan namanya. Maaf terlalu banyak. Ya. Atau yang lainnya yang ampun dan yang tadi saya sampaikan ya.
sing jenenge klambi atau sepatu. Imelda Marcos itu punya sepatu cuma 2.000 pasang. Sepatunya 2.000, ya. Nah, setiap dikopisan itu berarti sekali pakai terus 6 tahun baru dipakai. Ini bukan sepatu elek-elek, sepatu ya bagus banget jenenge bojone presiden no. Lah, maka dia akan melampaui batas. Nah, ketika mulai batas itu kemudian akan dimintai pertanggungjawaban, ya. Kadang kita sosok iki lho, duwe klambi kok 30. Sing tinggo paling 15 sing selawe sok ben terus ditanggungjawabke piye? Ditakoni terus priwe jajan jawab. Kan tadi bingung Bapak Ibu. Makanya harus memikirkan. Jangan terlalu banyak ning sing penting lho. Pripun Pak mau diparingi ya. Masalah kadang-kadang di tempat itu namanya sarung itu masih dalam bungkus ada sekitar 5 tahun lama masih ada. Buruk tinggu rasa sempat itu Allah Ta'ala memberikan seperti itu. Walakin yulazilu biqotana mayasa. Allah Ta'ala itu menurunkan rezeki sekedar atau dengan kadarnya apa yang dikehendaki. Motor bit niku kalau nggak salah kita nggak tahu di sini 4 kan motor bit desainnya 10 meter yang duda malah mereket-mereketi ya. Jadi kita harus mengukur diri ya. Kalau diberi rezeki sekian ya kita harus usahakan untuk sekian kali sesuai dengan kodanya tadi. Maka di dalam agama kita ada ajaran namanya qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada, apa yang kita miliki, apa yang kita mau. Dahare sekul kalih sambal bawang kalih kerupuk, alhamdulillah. Merasa nikmat dengan itu ya. Ayam goreng ora enak mergone ora enak. Oke, nah, jangan doain kepada orang yang lainnya ya, atau kendaraan atau HP atau yang lainnya Bapak Ibu. Kita kanca-kancane duwe HP sing apik-apik. Aku apane HP jadul. Kita zaman dulu pakainya ngapunten. Nek ramune dikoplek-koplek malah muni. Ya harus dinikmati, nikmati apa yang ada. Kemudian inna biruni khabirun basna itu dan yang terhadap Ahmad itu adalah dan yang maha mampu menghabarkan apapun yang dilakukan oleh hambanya. Ada 4 orang namanya A, B, C, D. Ya. Si A itu adalah orang yang diberi harta yang banyak tapi bersyukur seperti Abdurrahman bin Auf ya, atau Nabi Sulaiman. Si B itu orang yang diberi harta tapi tidak bersyukur seperti si Qarun. Si D itu orang yang disampaikan derajat tapi sabar seperti Nabi Isa ya. Si D itu orang yang diberi sabar tapi tidak sabar. Maka yang bagian adalah A dan C masuk surga karena syukur dan sabar. Sementara B dan D itu masuk neraka. Kenapa? Tidak syukur dan tidak sabar. Maka kita harus seperti A atau seperti C, jangan seperti D dan seperti B. Bahkan Bapak Ibu ada yang lagi ya, yang lebih parah lagi. Allah itu tidak suka kepada 3 golongan dan lebih tidak kepada 3 golongan yang lain. Allah itu tidak suka kepada orang kaya yang sombong, tetapi Allah lebih tidak kepada orang miskin yang sombong. Miskin wani-wani sombong. Sok nek aku suke, sak sabar tak kabeh. Kapan sok nek aku suke? Lah kapan? Ya. Allah enggak suka kepada orang pintar yang sombong, tetapi lebih tidak kepada orang yang bodoh sombong. Wes bodoh sombong meneh.
Itu sok nek aku gelem sinau, aku dadi wong pinter kabeh tak ajari. Kapan sok nek aku gelem. Gitu. Yang ketiga, Allah nggak suka kepada orang kokoh, ya orang kokoh ya, yang sombong, tapi lebih banyak dengan orang yang lemah, yang sombong. Wes awake longlet ngoten. Bandung karo wetok jek sombong. Oh, sok nek aku gede kokoh, apa tidak? Makanya kita Bapak Ibu jangan sampai menyombongkan dengan apapun yang ada pada diri kita. Hakikatnya semuanya adalah pemberian dan fadhil pada kita. Seperti Nabi sudah katakan, "Anda min fadli Rabbi." Kerajaanku, hartaku ini semua dari fadilahnya Allah pada saya. Kalau saya juga begitu. Sehingga kita Bapak Ibu, ketika kita bisa makan, minum, sholat, ngaji, adalah semua min fadli Rabbi, dari fadilah nikmat dari Tuhan Allah untuk menguji kepadaku liyabluwani a'asrum aku, untuk menguji apakah termasuk orang-orang yang syukur atau termasuk orang-orang yang kufur. Nah, kalau syukur bagaimana? Kalau syukur akan ditambah nikmat-nikmatnya. La in sakatum la azidanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kamu mau bersyukur pada nikmatmu, akan aku tambah nikmat-nikmat itu. Tetapi kalau kalian kufur, maka nikmat akan diubah menjadi azab. Ya. Terus kemudian di surat Al-An'am ayat 151 katakan, wala takum awladakum min imlaq. Ya. Manusia setelah Adam dan atau kemudian diciptakan dengan cara berketurunan, ada bapak ibu, ada anak. Lah anak itu juga punya jatah rezeki masing-masing, ya. Nah kadang-kadang sebagian orang berpersepsi, anak opek dia bebannya opek, oke? Memang saya kata begitu. Tahu katakan kamu jangan membunuh anak karena takut miskin. Nahnu narhukum. Kalau kan memberikan kepada kamu, bagimu dan kepada anak-anak kamu, semua sudah dijatah rezekinya masing-masing. Bapak ibu orang tua hanya sebagai jalan rezekinya anak-anak ketika anak masih dalam keadaan dilindungi. Nah itu sudah anaknya dewasa, sudah punya pekerjaan, tidak yang bapaknya, bahkan mungkin bapak hebat anaknya. Ya, makanya kata pada bapak-bapak saya, jangan merasa ngragati anak. Sing ngragati niku Allah Ta'ala, ya. Kita hanya sebagai jalannya bapak anak-anak kita. Ya. Wah, kowe wis penak, arek kepot-kepot, ya. Wis mangan anak. Lah, wah aku jekrang bosan. Yang ngawur gitu. Maka kalau saya bagi yang masih punya kesempatan diberi hak atau kesempatan untuk menjadi jalan rezeki dari orang lain, kita akan mendapatkan amal soleh yang banyak. Ya. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu, bahwa yang dicari tidak cuma manusia juga binatang-binatang. Dalam surat Hud surat yang ke-11 ayat yang ke-6 katakan, wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahu rizquha, dan tidaklah apapun yang melata yang diberi kecuali atau tanggungan rezekinya. Apakah itu manusia atau binatang atau bahkan tumbuhan, binatang yang besar, yang kecil, yang sedang, semuanya ditanggung atas rezekinya. Ya, nggak ada yang nggak punya rezeki, termasuk tadi ya ada seekor burung yang makannya ikan di laut. Nek dipikir apa piye carane golek urip nang dhuwur kemudian makannya di bawah. Nah, kemudian ketika dia terbang di atas laut,
Udah ada ikan lain langsung ditap pakai cangkang. Ini kok bisa? Kita cangkang saya tahu apa? Nanti dia lagi kaki cangkang, pun sakit. Karena bukan jatahnya. Ya. Nah, ini untuk menunjukkan pada kita bahwa au dan yang marozat ma'amilahnya dari manapun bisa. Seorang petani rezekinya tidak dari hasil taninya, bila dari daerah yang lain, dari untuk pedagang. Wayang kamu takola dan yang tahu tempat tinggalnya burung-burung atau yang lain itu tahu. Kemudian polo pikiran sama itu sudah dimaktubkan di dalam kitab yang jelas. Jadi Bapak Ibu, tujuan hidup kita adalah untuk ibadah. Dalam ibadah kemudian Allah sudah menyiapkan piranti termasuk rezeki yang tadi. Kemudian kita diberi kesempatan untuk mendapatkan rezeki juga dalam untuk ibadah, sehingga kita Bapak Ibu ketika menjalankan dalam rangka ibadah entok sopor menentok si A dan si B sama-sama jualan. Si A niatnya ibadah, si B niatnya golek duit. Hari Senin keduanya jualan bareng, laris kabeh. Entek kabeh lho si A entuk nopo? Si A entuk nopo? Entuk kali entuk nopo? Banana. Si B entuk nopo? Duit tok. Dina Selasa payu kabeh, belas payu. Si A entuk nopo? Banana. Si B entuk nopo? Gila, makanya beda itu. Enggak menghalangi jatah rezeki kita. Lah kalau goyahnya tuh yang itu berbeda, tidak untuk ibadah, akan disesatkan oleh setan. Pedagang-pedagang yang tidak diperintah akhirnya akan mencari keuntungan sebanyak untuk mendengar keuntungan, tapi kadang-kadang sampai berbuat curang. Akhirnya apa? Akan mendapatkan harta yang haram. Apalagi juga begitu, kadang-kadang yang ngapunten juga murid dalam jual beli tadi. Iki piro barangnya kan ngono 1 juta, ya wis tak tukune 1 juta kok gitu. Terus ejen 800. Lagi kurang soben, soben itu tekan kiamat orang dilunasi. Gitu. Ini kan curang juga, Makanya Bapak Ibu, dalam bermuamalah kita jangan sampai berbuat curang. Kenapa? Itu kan menimbulkan dosa kepada kita, Kalau kita berbuat jujur dan lain sebagainya, Kemudian orang itu tidak akan mati kecuali sudah menuntaskan jatah rezekinya. Ada rezeki sudah selesai itu akan mati, karena nggak punya rezeki, Sehingga rezeki yang kita dapatkan dalam rangka untuk memudahkan ibadah-ibadah kita, memaksimalkan ibadah kita, menjadikan ibadah sebagai ibadah yang punya nilai di hadapan Allah. Jangan sampai padahal menjadi penghalang ibadah kita. Dulu zaman jin ngepit kondangan jenis regep. Saya ini nombak motor Ducati. Apa bukan Ducati? Motornya buatan wong engkeng Ducati Pak. Nek tau nang masjidnya pindah ten ngene mall mriko. Berarti kan orang yang tidak bersyukur, artinya lebih giat lagi. Dulu belum punya rumah, terus dungone ngantek ngeriti, sholatnya ngantek duwi, berkomai gede sampai malah tak tahu dulu. Itu namanya kan orang yang tidak bersyukur, kan? Jangan seperti itu. Justru semakin kompet yang semakin kompet ibadah kita. Dulu belum bisa berkorban, belum bisa infak, sekarang
sudah diokan aja, kemudian kita bisa korban alhamdulillah, bisa sedekah, bisa dan sebagainya. Dulu ketika kita masih punya pit ontel ngaji ini paling-paling dinten masjid kita sendiri, kalau diberikan yang lebih, kemudian kita bisa ngaji di tempat yang lainnya dan sebagainya, sehingga semakin tambah nikmat, seharusnya semakin sempurna ibadah kita. Dan semoga kita semuanya diberi petunjuk, ya, diberi kekuatan, keikhlasan, kesabaran dalam rangka ibadah kepada Allah sampai akhirat husnul khotimah. Demikian yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal wakim. Mari dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi